ke jalan raya. Sulit mas kalau sudah seperti ini, jalan tertutup. Iya, terisolir mati padam ya sulit. Kemarin tuh banyak anak kecil yang saya angkat. Kasihan. Belum ada tim SAR, seorang kampung aja saya sama Pak Inggi, Pak Kepala Desa. Ya, saya mikir juga mas, mati saya sekarang gini. Gitu ya, sempat mikir Ya, terburuk Pak. saya mikir mati saya sekarang ini. Tapi saya lihat ini semua seorang ke situ semua. Orang. Maksudnya menghindari itulah. Dari bahaya. Tapi anunya mas, debunya mas yang panas itu. Ya seperti bom itu mas. Bom. Bom. Kayak petir itu loh modelnya. Tapi nggak ada hujan. Oh iya. Nggak ada hujan. Tapi modelnya kayak petir itu. Brum gitu Pak. Motor gitu. Sempat gelap Pak ya katanya langit Pak. Ya gelap sekali mas. Orang itu kalau ke sana katanya anak saya itu bilang, ayo minggir gitu tuh semua. Kan cuma 1 meter sudah. Kelihatannya itu. Iya. Minggir. Tapi kalau ke sana aman mas. Itu rumah yang banyak itu ada jalan aman. Itu iya. Ada rumah itu. Nah itu kan ada jalan ya, di tengah. naik itu, Pak, nah ya? itu naik aman. Pas itu gunung. Gunung. Tapi di situ langsung curah koboan, bahaya juga. Amannya cuma di sini aja. Kan saya telepon, sana aja wis sampean ke rumahnya Pur gitu kan rumah saya itu aman. Kalau menepi ke gunung ya wis. Kalau gunung gini bahaya ya masih. Ini kalau ada orang mati di jalan ini. Iya Pak. Masih panas juga itu. Iya. Ke sana aja mas. Ya siap. Terima kasih Pak infonya. Oke mas. Oke, matur suwun Pak. Hati-hati. Ya begitulah kata kesaksian salah satu warga yang menerangkan bahwa di tempat kejauhan itu merupakan ada salah satu tempat permukiman penduduk ya, yang saat ini tertimbun material vulkanis dari Gunung Semeru. Tampak begitu sangat tinggi hingga pohon-pohon pun hampir tenggelam ya dengan material abu vulkanis ini. Kata warga sih daerah sini itu sebagian memang untuk pertambangan pasir. Jadi kayak jalur sungai gitu. Terus di di lurusnya sedikit tuh sudah permukiman. Beginilah kondisi terkini daerah terdampak erupsi di Kabupaten Lumajang. Ini merupakan wilayah Sumberwulu, yang salah satu wilayah yang cukup sangat terdampak ya, karena jembatan Geladak itu sudah putus, dan saat ini seakan wilayah ini terisolir ya, karena akses hanya bisa dilalui melalui wilayah Kabupaten Malang. Begitu yang bisa saya sampaikan. Nantikan live terbaru di halaman Harian Surya. Selamat pagi.